Pemirsa, calon presiden yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Joko Widodo akhirnya menjabarkan visi misinya di bidang ketahanan pangan setelah mengamati lemahnya keberpihakan pemerintah terkait sektor pertanian selama ini. Lalu sejauh apa gagasan itu mampu mendongkrak elektabilitas Jokowi pada pemilu presiden yang akan datang? Kita akan membahas hal itu dengan pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Bu Wiwi, terima kasih bergabung bersama kami. Ya, sebelum ngobrol dengan Bu Wiwi dan Pak Dilon, saya ajak Anda berdua dan pemirsa untuk kita simak lagi grafik berikut ini. Ini adalah kondisi usaha pertanian di Indonesia. Kalau kita bagi, ini ada usaha kecil, ya skala kecil, kemudian dengan modal terbatas, penggunaan teknologi yang sederhana, ya tadi sebenarnya sudah disindir sedikit sama Pak Dilon ya, dipengaruhi oleh musim dan wilayah pasarnya sangat lokal. Kemudian ada juga umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Jadi seluruh anggota keluarganya terlibat jadi buruh tani, menyebabkan involusi pertanian, pengangguran tersembunyi. Dan akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar juga akhirnya rendah sekali. Kita lihat berikutnya adalah pasar komoditi pertanian dikuasai oleh pedagang besar sehingga terjadi eksploitasi harga yang sangat merugikan petani. Berikutnya kita lihat masalah pembangunan sektor pertanian di tanah air adalah konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Ini cukup besar sekali, tadi perbandingan sudah saya sampaikan di segmen awal. Kemudian kurangnya penyediaan benih yang bermutu dan kelangkaan pupuk. Yang berikutnya, kurangnya jumlah penyuluh pertanian. Ya kurang lah, anggarannya tadi cuma 200-an miliar. Kemudian maraknya mafia pertanian. Bicara soal mafia pertanian, Pak Dilon, Bu Wiwi, apakah Kementerian Pertanian juga bagian dari mafia pertanian? Tidak usah dijawab. Yang harus Anda jawab adalah, Menteri Pertanian harusnya teknokrat atau politisi? Begitu ya. Ya. Jadi nanti biar itu Pak Dilon yang jawab. Soal mafia. Saya tidak tahu mafianya. Tapi yang jelas karena ini kan pemilu. Jadi setiap pemilu presiden itu adalah salah satu tugasnya adalah mengoreksi apa yang sudah dilakukan oleh rezim ya sebelumnya. Itu biasa, koreksi. Dan karena kita kembali pada negara Indonesia adalah negara yang agraris, mestinya memang yang menonjol adalah bagaimana ya keberpihakan ya pemerintah terhadap petani pada umumnya dan masyarakat di akar rumput yang notabene ya memang di sana lahannya itu. Nah ini yang ingin harusnya ditunjukkan oleh calon-calon presiden termasuk kita. Jokowi. Iya, terutama kita sedang membahas Pak Jokowi ya. Jadi seberapa besar katakan gitu ya perhatian Pak Jokowi terhadap masalah pertanian ini. Yang terakhir ini kita mendengarkan bahwa semua hampir kebutuhan dasar kita yang berkaitan dengan pertanian, bahkan garam, bahkan beras, semua gula diimpor. Lah ini koreksi, harus dikoreksi oleh Tinggal Pak Jokowi. Ikan aja belum diimpor ya. Kalau ikan dalam kemasan sudah impor. Ya, sudah terjadi. Ya, kan? Jadi koreksi yang harus dilakukan ini koreksi yang luar biasa, tapi tidak Bu bisa Wiwi, parsial. Oke, tidak bisa parsial. Tapi persoalannya, saya sering sekali mendengar isu-isu yang menyangkut pembangunan sektor pertanian ini dari masa ke masa, dari rezim ke rezim, dari pemilu ke pemilu. Apa yang membuat Anda yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Capres Jokowi ini betul-betul memang pro rakyat? Iya, kalau kita melandaskan pada apa yang dilakukan Pak Jokowi ketika ada di DKI ya, contohnya bahwa ketika Pak Jokowi berkampanye untuk memberikan kartu sehat, kartu pendidikan, Jakarta dan itu Pintar. yang diprioritaskan. Jadi memang yang namanya untuk macet Jakarta, dan banjir dua masih, hal itu prioritas. Tapi itu prioritas yang memang dijanjikan. Kelihatannya apa yang dijanjikan tidak diabaikan, khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan itu menurut saya penting. Dan dalam skala nasional memang kita kembali kepada gaya seperti Orde Baru ya waktu itu, bagaimana ada penyuluhnya, ada obat-obat yang berkaitan dengan pertanian, dan itu semua palawija diatur sedemikian rupa, dan kita sangat concern karena kemiskinan itu, jumlah penduduk yang miskin itu juga kantongnya ada di daerah. Pengangguran juga ada di sana. Lah ini yang harusnya sumber persoalan di situ ya. Betul, harus diciptakan sedemikian rupa sehingga bisa menyerap lapangan kerja. Artinya isu-isu sektor pertanian tetap menjadi isu yang seksi dalam pemilu presiden. Iya, dari masa ke karena masa. harus turun, jadi menginjak tanah.
calon presiden yang akan datang memang harus turun langsung. Apa sih permasalahan krusial bangsa ini? Apa kebutuhan masyarakat luas kita? Di sini sebenarnya. Jadi kalau keberpihakan ke pengusaha itu kan biasa. Tapi keberpihakan kepada masyarakat cilik, wong cilik tadi ya, melalui katakan sektor yang menjadi basic need-nya. Jadi kebutuhan mendasarnya itu diperhatikan. Lah ini artinya apa? Calon-calon pemimpin kita punya empati. Jadi menunjukkan empati itu ya memang ini adalah politik pencitraan, tapi bagaimanapun juga harus konsisten ya, ada komitmen di situ. Capres lain saya belum melihat keberpihakannya pada sektor pertanian seperti yang disampaikan oleh Jokowi. Apakah kecap nomor 1 ini memang bicara soal pertanian? Menurut saya memang ini yang kelihatannya dikedepankan lebih dulu daripada calon-calon yang lain yang sudah mengatakan. Artinya bisa menjadi isu yang seksi. Jangan lupa yang ada di sana itu poros kayak Gerindra itu ketuanya Pak Prabowo HKTI. itu orang ketua HKTI, tapi justru Pak Jokowi yang ini duluan nyalip ya mengatakan. sebenarnya ya. Iya. Meledek sebenarnya Bu ya. Itu kan yang harusnya ngomong petani kok nggak ngomong petani. Betul. Tapi lebih bagus lagi kalau Menteri Pertanian bukan politisi, misalnya Pak Dillon yang jadi Menteri Pertanian ya. Jadi harus tanggung jawab pada konsep yang tadi disampaikan. Iya, itu zakon kabinet. Jadi kita harapkan memang zakon kabinet itu bisa menjadi satu bukti nanti Mas Doni. Karena apa? Karena memang dalam keadaan akumulasi permasalahan yang kita hadapi, lalu memang yang diprioritaskan, dipentingkan Zakon kabinet bisa terjadi kalau koalisi ramping ya. Iya. Tidak terlalu banyak koalisi pelangi seperti kabinet tidak sekarang terlalu ini. pelangi pasti ya, sedikit ya, mungkin ada merah hijau gitu ya, agak semu biru kan ini sudah gitu. bahasa isyarat ini kayaknya. Pak Dillon, saya tidak bisa menjamin, mungkin Jokowi juga tidak bisa menjamin ketika kebijakannya itu dilaksanakan. Kalau yang bersangkutan jadi presiden, kemudian memilih menteri, apakah itu politisi atau teknokrat. Tapi kan yang lebih penting bagaimana mengoptimalkan fungsi-fungsi di bawah instansi, misalnya Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal itu anggarannya besar sekali Pak. Tapi sampai ke daerah bagaimana? Karena kan otonomi daerah juga Pak Dillon. Itu tadi yang saya mau bicarakan, bahwa Satu Matra kita tidak pikirkan sekarang. Jadi apa yang dikatakan Mbak Bibi tadi, dari soal misalnya Bimas dulu ya kita kerjakan, itu kan sebetulnya kita kerjakan sistemik. Jadi kita robah, kita tata ulang dari mulai hulu sampai ke hilir Bu. Makan waktu berapa tahun itu? Tidak makan waktu, kita kerjakan dan rakyat mengikuti, menghasilkan rakyat itu. Itu Ini bisa kita kerjakan. Great point menurut saya, menata ulang tadi. Tapi daerah itu harus diminta pertanggungjawabnya. Betul. Saya ke satu daerah, mereka bilang, Pak Dillon, ini pusat ini setengah hati otonominya. Saya bilang, saya nggak bisa balik ke Jakarta minta uang lebih banyak untuk kalian. Uang yang dikasih 70% habis untuk belanja pegawai. Nah, itu masalahnya, pertanggungan jawab. Katanya sudah berbasis kinerja. Maka itu dulu saya bilang, bukan otonomi daerah, tapi otonomi rakyat. Nah, rakyat itu harus mempunyai kemampuan untuk bisa mengkontrol. Nah, konsep saya sebetulnya, departemen-departemen teknis ini, Litbang dan Diklatnya di phase out, dibikin kembali, diberikan kembali ke perguruan tinggi. Waktu saya menjadi ketua Majelis Wali. Jadi nggak usah ada di kementerian? Nggak usah ada kementerian. Itu di perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di pusat ini. Nanti nggak ada tempat bagi pengangguran? Bukan. Maksud saya, kalau sudah nggak menjabat, masuk situ. Di daerah, kita kirim dia ke daerah. Kita kirim dia ke daerah. Nah, misalnya orang pertanian lah, orang departemen saya. Masa kita semua di ibu kota di sini? Mestinya kita di garis depan bersama rakyat. Makanya tadi saya katakan mahasiswa ya, untuk bisa kembali lagi saya ulangi, mengerti kali-kalinya petani. Istilah Medan. The elements of calculus in the decision making. Ini kalau beliau nih, bahasa beliau nih kan. Jadi kalau kita tidak mengadakan diskursus setara dengan petani, itu kita nggak bisa paham. Kementerian Pertanian di Jakarta, semuanya di Jakarta kan pertanian mall. Kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Bapak Ibu sekalian. Pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami.